Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Fatur Roji dan teman-teman saya yaitu Andina Juliana, Rachel Nadira, Abi Putra, dan Hanif Rahmawati akan menjelaskan tentang transisi di masa remaja ke masa dewasa muda. Latar belakang masalah transisi dari masa remaja ke masa dewasa bagi penyandang disabilitas belajar penuh dengan kompleksitas dan terus meningkat seiring dengan jangkauan aktor yang berpotensi terlibat. Kedewasaan adalah suatu keadaan yang dicapai dengan tahap memperoleh hak dan kewajiban tertentu yang berkembang secara alami, dan itu bukan sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus dicapai melalui usaha sendiri. Dua jenis pengembangan paralel diperlukan. Pertama, untuk meningkatkan tugas-tugas praktis untuk memastikan transisi yang lebih mulus. Awal yang bermanfaat disarankan oleh Heslop, Mallet, Simmons, dan Wolf yang mengidentifikasi dan mengembangkan 5C yang perlu ditangani: komunikasi, koordinasi, kelengkapan, konstitutas, dan pilihan. Pembahasan selama masa transisi dari remaja ke dewasa muda. Institusi pendidikan lokal perlu menyusun rencana transisi yang juga harus ditinjau setiap tahun. Namun, menurut Heslop Dika, remaja mungkin tidak berencana untuk mengalihkan transisi mereka ke dewasa muda. Pentingnya layanan yang mendukung kaum muda dalam transisi mereka ke dewasa muda harus dipertimbangkan. Namun, anggaran lembaga-lembaga ini kecil, sehingga mereka harus menetapkan prioritas yang dapat menyebabkan beberapa kelompok diabaikan. Panggilan dalam budaya PCP untuk meninggalkan proses evaluasi yang berfokus pada kelayakan untuk program tetap. Untuk rencana aksi individu, karena itu dirancang untuk kebutuhan setiap dukungan individu. Untuk anggota dewan, menjangkau anggota adalah cara untuk membantu transisi dari remaja ke dewasa muda. Dalam hal ini, pentingnya layanan-layanan yang mendukung para remaja dalam pergantiannya menuju dewasa muda perlu diperhatikan seperti halnya. Yang pertama, melanjutkan pendidikan. Yang kedua adalah daycare. Yang ketiga adalah pelayanan pekerjaan. Yang keempat, keamanan sosial. Yang kelima, kehidupan yang didukung. Dan yang keenam adalah kesehatan. Artikel ini mengkaji bukti kebijakan dan masalah transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Peralihan dari masa remaja ke masa dewasa merupakan masa percobaan bagi kaum muda dan pengasuhnya. Artikel ini merangkum literatur sejauh tantangan luas dan kedalaman kolaborasi dengan mitra potensial menimbulkan tantangan yang mengesankan bagi perencanaan manajer layanan. Mulai dari siapa mitranya, pelatihnya, pengeluaran layanan, layanan ketenagakerjaan, keamanan sosial, alat kemitraan, kebijakan, proses, dan mesin kemitraan. Kesimpulan yang harus dilakukan tentang kesenjangan implementasi. Hasil penelitian, proses terpenting di mana prosedur baru akan memandu prinsip-prinsip analisis orang adalah perencanaan yang berpusat pada orang. Telah ditemukan bahwa metode perencanaan transisi yang ada tidak memenuhi persyaratan PCP pada 2 poin. Mereka dapat mengecualikan orang-orang dengan kebutuhan yang kompleks dan gagal untuk mengatasi cara-cara yang kompleks dan unik, di mana orang-orang dengan ketidakmampuan belajar melihat perubahan dan berjuang untuk dewasa. Kesimpulan, masalah dengan transisi remaja ke dewasa pada manusia dalam pendidikan dapat diatasi jika undang-undang pedoman, praktik, dan saran diterapkan secara konsisten. Penelitian tahap kedua oleh Heslop et al. Menunjukkan sedikit peningkatan yang terlihat. Transisi dari masa remaja ke masa dewasa bagi penyandang disabilitas belajar penuh dengan kompleksitas dan terus meningkat seiring dengan jangkauan aktor yang berpotensi terlibat. Kedewasaan adalah suatu keadaan yang dicapai dengan tahap memperoleh hak dan kewajiban tertentu yang berkembang secara alami. Dan itu juga bukan suatu
sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus dicapai melalui diri sendiri.